Kembali lagi di Facebook, What's on your mind? Jadi saya tidak mengatakan bahwa yang lain tidak baik ya. Iya. Tetapi mereka ini spesial. Kenapa mereka spesial? Karena keluarga ini, pasangan ini dipilih untuk menjadi orang tua pengasuh. Bagi siapa? Salah dong. Buang aja. Oke. Ada Seorang imam besar yang menuntun keluarganya dekat dan berhubungan baik dengan Tuhan. Sehingga setiap kali Tuhan memberikan perintah atau memberikan arahan, langsung sigap melakukan bagiannya. Dalam hidup ini, bila ada waktu yang kita abaikan untuk tidak bertemu Yesus, kita perlu redeem, menebus waktu itu untuk kembali bertemu dengan Yesus. Makin bertambah besarnya, makin bertambah hikmatnya, semakin dikasih oleh Allah dan manusia. Tentu ada peran aktif, peran yang besar dari Kembali lagi di Facebook, What's on your mind? Merry Christmas and Happy New Year buat teman-teman Facebook semua yang lagi nonton episode hari ini. Dan saat ini, kembali lagi seperti biasanya di Facebook kita akan visit profil-profil Alkitab dari yang underrated sampai yang populer, tapi kita akan bahas dari segi yang berbeda. Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang mau request tokoh-tokoh Alkitab kesayangan teman-teman, bisa langsung komen di kolom komentar. Dan juga kalau suka videonya jangan lupa kasih like. Dan supaya gak ketinggalan update, jangan lupa untuk subscribe dan follow social media dari Hope Channel Indonesia, subscribe Facebook. Dan juga kita akan spill sedikit nih tentang apa yang kita akan bahas hari ini. Kayaknya kalau vibes-nya udah Natal kayak gini, gak jauh-jauh ya dari tokoh yang satu ini. Kalau teman-teman udah gak sabar lagi, kita akan saksikan video yang satu ini. kalau udah dikasih ring namanya Cincin, menikah. sebelum menikah. Tunangan. Oke. Tunangan, oke. Jangan bodoh. Salah dong. Buang aja. Oke. Ada judul lagu Ini Orang Saleh Kekal. Terus? Iya, depannya tuh apa? Iman. Orang yang punya itu dipanggil sebutannya apa? Iman. Orang yang Nabi. bukan. Pas lo. Pas. Wah. Apa itu guys? Oke. Yang disalib. Yesus. Oke. Yang sebelumnya, yang jawaban sebelumnya tadi adalah penolong yang Setia. oke. Oke. Wah. Setelah bunting, Setelah hamil, melahirkan. oke. Oke. Tempat sebelum Yesus dilahirkan di kandang domba, Maria sama Yusuf tuh nyari apa? Penginapan. Oke. Penginapan. Oke, let's go. Aduh, nggak bisa nahan gue nih bercandanya. Bang. Yang ngasuh kita disebut apa? Ibu. Bukan. Lu punya Kuasa. ya dah. Bang. Apa itu? Bukan. Orang tua. Iya. Oke. Salah. Kelihatan deh dong. Wah. Kan udah benar. Yusuf itu tukang apa? Kayu. Oke. Oke. Proses yang dilakuin selama 9 bulan. Hamil. Oke. Terus Tadi nih. apa coba ulang lagi? Stok kedebak. Gak ada lagi sekitar sini. Apa? Orang yang Apa itu? Menjelaskan sekali.
Siapa ya? Oh iya. Ini Oh, kalau lu punya gini, lu percaya sama Alkitab itu dengan apa? iman. Oke, orang yang punyain itu disebut orang yang Beriman. Nah, Oh, beriman. Oke, sekarang buka semua itu. Buka semua. Buka, taruh di atas meja semua. Nah, dari semua kata-kata itu Gampang banget sih ini, gampang banget sih. Easy sih. Oke, siapa? 3, 2, 1. Yusuf dan Maria. Yes, betul sekali. Hari ini kita akan bahas tentang dua tokoh Alkitab yang sangat simbolik ya di Alkitab, yaitu Yusuf dan Maria. Tapi saya tidak akan membahas ini sendirian. Kita akan membahasnya bersama Pendeta Antonius. Halo. Halo Pendeta. Sister Ray. Merry Christmas. Merry Christmas and a Happy New Year. Yes, baik. Nice Apa to meet kabar you Pendeta? today. Nice to meet you too Pendeta. Kabarnya puji Tuhan sehat walafiat, apalagi di hari Tuhan. yang banyak sukacita ini ya. Yes, Iya. betul Pendeta. Udah kerasa banget nih vibes-nya ya. Mm-mm. Sangat-sangat banyak sukacita nih di Natal nih. Ya, dengan dengungan lagu Natal di mana-mana, ya kan? Kalau di Manado sudah Iya. sudah banyak ini Pendeta, semua pohon Natal Sudah ramai. sudah ramai. Oke. Kita hari ini akan bahas Yusuf dan Maria Pendeta. Betul. Tapi kan Facebook kan gak afdol kalau kita cuma bahas dari segi generalnya, umumnya gitu ya. Pasti kita akan bahas dari segi yang berbeda. Ya. Tapi kita akan mulai dari mana ini Pendeta? Oke, karena namanya Facebook. Yes. Ya, buku iman, kita akan awali dari Alkitab. Alkitab. Ya. Kembali. Marilah kita buka Alkitab kita bersama-sama, khusus membahas tentang Yusuf dan Maria. Dan kita akan mulai dari kitab Injil Matius. Matius. Ya. Jadi bagian pertama kita akan baca dari Injil Matius pasal 1. Nanti kita bisa bergantian ya. Oke. Day. Boleh, Pendeta. Kita baca mulai dari Injil Matius pasal 1 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-25. Ya, mulai dari Day kita bergantian biar ada variasinya gitu ya. Boleh. Ya. Aku yang Silakan. genap, Pendeta yang ganjil ya. Oke. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dan dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Oke, kita bahas di sini dulu ya untuk bagian yang ini. Di sini menarik ya. Di sini kita diberitahukan siapa Maria dan siapa Yusuf itu. Kalau ayatnya yang ke-18 ini khusus berbicara tentang Yesus Kristus dan kelahirannya. Dan di sini disebutkan tokoh pertama, yaitu siapa? Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf. Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Oke. Jadi di sini ada kisah cinta antara siapa? Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria. Jadi ini ibaratnya lagi courtship ya. Ya, courtship ini berbicara tentang hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang sementara bersiap untuk menikah. Nah, dalam hubungan ini ya belum menikah tapi tiba-tiba Hamil. hamil. Ya.
Ya, kalau orang pada umumnya berpikir, wah ini hamil di luar nikah. Nikah, ini. ya, betul. Tetapi di sini yang menariknya ya, kita baca selanjutnya. Ayat 19. Karena Yusuf suaminya. Di sini disebutkan karena Yusuf suaminya padahal belum menikah. Oh iya betul. Iya kan? Jadi mungkin tradisi orang Yahudi pada saat itu kalau sudah bertunangan itu sudah seperti suami istri. Nah, itulah sebabnya mengapa dikatakan karena Yusuf suaminya seorang yang apa? Tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, dari sini saya berpikir kalau memang baru tunangan, kenapa sudah dibilang suami, sudah dibilang istri? Nah, ternyata ini adalah adat kebiasaan dari orang Yahudi. Kalau bertunangan itu sudah seperti suami istri. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah ketulusan dan niat baik dari siapa? Yusuf. Ya kira-kira kalau dia dapat cowok gini gimana deh? Laki. Ya, laki ya, beruntung ya. Beruntung. Nah, poin yang mau ditekankan adalah Yusuf tidak tahu kalau bayi yang ada di dalam kandungan Maria ini adalah dari Roh Kudus. Karena ya manusia pada umumnya akan berpikir bahwa jangan-jangan dia sudah main gila dengan laki-laki lain. Atau berhubungan dengan laki-laki lain selain saya. Ya karena cintaku, karena sayangku, meskipun dia sudah main gila, meskipun dia sudah main di belakang saya akan ceraikan dia diam-diam. Dan supaya dia tidak dipermalukan. Itu sebenarnya niat Yusuf. Tapi kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Di ayatnya yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, siapa yang datang? Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Lanjutnya, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dari itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, perhatikan selanjutnya ayatnya yang ke-24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan ini yang paling menarik, Yusuf menamakan dia Yesus. Ya, di mana-mana kalau berbicara kehormatan ya, yang memberi nama anak ketika lahir adalah sang ayah. Ya, meskipun memang harus diskusi dulu dengan sang ibu ya. Ya, kamu setuju nggak kalau kita kasih nama anak kita ini ya? Tapi yang terjadi di sini dicatat bahwa yang memberikan nama Yesus kepada bayi Yesus adalah Yusuf. Dan itu atas perintah siapa? Malaikat. Jadi poin yang saya ingin angkat bahwa Maria dan Yusuf adalah pasangan yang serasi, cocok, memang dipilih Tuhan untuk jadi orang tua Yesus Kristus. Dari sekian banyak orang di Israel ya, pasti ada yang lebih baik dari Yusuf dan Maria. Tetapi bukti bahwa Tuhan memilih Yusuf dan Maria menandakan mereka ini adalah orang-orang atau pasangan yang terbaik yang ada pada saat itu. Jadi saya tidak mengatakan bahwa yang lain tidak baik ya. Tetapi mereka ini spesial. Kenapa mereka spesial? Karena keluarga ini, pasangan ini dipilih untuk menjadi orang tua pengasuh. Bagi siapa? Yesus. Bayangkan, Yesus mulai pelayanannya berapa tahun? Kalau dia tahu. Memulai dari berapa tahun? Ya, dia memulai umur berapa Yesus mulai pelayanannya? Umur 12 tahun. Belum. Oke. Belum. Umur 30 tahun. Oh, umur 30 tahun. Iya, umur 30 tahun. Baru Yesus mulai pelayanannya sebagai seorang juru selamat. Dia menyembuhkan, dia mengadakan mukjizat, dia mengajar, dia berkhotbah, dia melakukan segala-galanya yang menjadi tugas pelayanannya, misi penyelamatannya datang ke dunia ini. Nah, coba kita pikir, dari umur 0 sampai 30 tahun itu dia ngapain?
kalau kita lihat dari yang umur 12 tahun, dia sering ke rumah ibadat kan pendeta. Mungkin dia mempelajari kitab-kitab yang ada bersama dengan para ahli-ahli Alkitab. Oke, saya jelaskan ya. Jadi umur 0 sampai 30 tahun, Yesus berada di bawah bimbingan kedua orang tuanya. Itu juga. Iya, iya kan? Betul. Dan orang Yahudi umur 30 tahun itu baru dianggap dewasa dan bisa mandiri. Oh gitu. Iya, berbeda dengan kita yang sekarang ini ya. 21 Kalau udah sekolah sudah. aja udah oke. You can do whatever you wanna do. If you are already 17. Kalau udah punya KTP, oke. Kamu sudah bisa punya hak pilih, kamu sudah bisa ini, kamu sudah bisa itu. Tetapi Yesus 30 tahun dia bersama dengan kedua orang tuanya. Jadi sudah benar-benar matang di bawah didikan Yusuf dan Maria. Dan Yesus juga dikenal sebagai tukang kayu dari mana? Nazaret, dari Galilea, a man of Galilee kan. Dan Yusuf adalah seorang tukang kayu. Carpenter. Jadi selama waktu hidup Yesus, dia belajar dari kedua orang tuanya, Yusuf dan Maria. Oke, menarik ya pendeta. Banyak hal yang ternyata aku tidak tahu. Kita akan pelajari lagi lebih panjang lagi dan lebih luas lagi setelah yang satu ini. Kembali lagi di Facebook, What's on Your Mind. Kita akan lanjutkan pelajaran kita pendeta. Iya. Tadi kita sudah masuk ke dalam penjelasan mengenai parenting. Berarti kita sudah mulai terbaca ya, teman-teman di rumah juga udah mulai bisa membaca. Kita akan membahas Yusuf dan Maria dari segi peran mereka sebagai orang tua oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Iya. Jadi sebelum kita ke Yesus berusia 12 tahun, saya pikir kita perlu membaca juga kisah sebelum Yesus jadi orang mandiri ya. Nah, kita kembali ke Matius pasal 2, mulai dari ayat 12, ayat 13 maksud saya, sampai ayatnya yang ke berapa 15. nih? Ya 15, dan kita lompat lagi ke ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23. Ya bolehlah minta tolong bacain. Oke. Ya. Matius 2 ayat 13 sampai 15, penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Kita lompat ke ayat 19 sampai 23. Kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Iya, menarik ya. Kalau kita lihat peran aktif seorang Yusuf, kira-kira dia melihat Yusuf sebagai seorang bapak yang bagaimana? Pertama, kerja keras kali ya pendeta. Terus yang kedua, penurut. Oke. Dan takut Tuhan. Takut Tuhan. Ya kalau saya lihat dia adalah seorang suami siaga. Siaga ya kan? juga, betul. Selalu ketika Tuhan sampaikan lewat malaikat atau lewat mimpi, kamu harus segera ini, kamu harus segera itu. Oke, saya langsung lakukan. Dia nggak bilang, "Oh tunggulah Tuhan, nantilah, ini masih enak tidur ini." Bukan Aku mau tidur dulu. procrastinator ini. Iya kan? Dia ketika mendapat perintah langsung siaga, langsung sigap melakukan apa yang diperintahkan. Saya tidak bisa bayangkan kalau misalnya Yusuf ini berlambat-lambat, iya kan?
ketika datang mimpi itu, ketika datang perintah itu dia santai-santai, loyo-loyo, gak ngapa-ngapain, mungkin Yesus akan mati dibunuh. Ya, sebagaimana kisah ini ya. Dan selalu Tuhan berbicara dengan sangat jelas kepadanya dalam mimpi dan lewat malaikat. Kalau saja ya, ini perlu kita perhatikan. Kalau saja Yusuf tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, ya mungkin dia tidak akan menjadi seorang yang patuh dan penurut melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi dengan kata lain, Yusuf adalah seorang imam besar yang baik di dalam keluarganya. Seorang imam besar yang menuntun keluarganya dekat dan berhubungan baik dengan Tuhan. Sehingga setiap kali Tuhan memberikan perintah atau memberikan arahan, Yusuf langsung sigap melakukan bagiannya. Dan lebih jauh, Yusuf juga yang mengambil keputusan sebagai kepala keluarga, kita harus kemana, kita harus tinggal di mana. Itulah tugas kepala keluarga. Dan jarang sekali disebutkan peran Maria di dua bacaan yang kita baca tadi ya. Namun sekarang kita lompat ke kitab Lukas. Kitab Lukas pasalnya yang ke 2 tadi, tentang Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Boleh kita baca secepatnya. Oke, baik. Lukas 2 ayat 41 ya pendeta ya. Ya, betul. Ayat 41 sampai 52. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Oke, sekarang ayat terakhir di Lukas 3 ayat 23 yang menjawab yang Yesus mulai pelayanannya di usia 30 tahun. Silakan bacakan lagi. Lukas 3 ayat 23, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli, dan selanjutnya silsilah Yesus. Ya, jadi di sini kita ketahui bahwa peran orang tua sangat penting. Meskipun sempat kehilangan Yesus, ya, di buku Desire of Ages atau Kerinduan Segala Zaman. Jadi dalam perjalanan itu 3 hari itu mereka tidak ketemu Yesus. Dan oleh karena 3 hari tidak bertemu Yesus, maka mereka membutuhkan 3 hari lagi untuk menemukan Yesus. Jadi dalam hidup ini, bila ada waktu yang kita abaikan untuk tidak bertemu Yesus, kita perlu redeem, menebus waktu itu untuk kembali bertemu dengan Yesus. Sebagai orang tua yang baik, Yusuf dan Maria membuat Yesus makin bertambah besarnya, makin bertambah hikmatnya, semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ini juga yang tadi aku baru tahu hari ini ya pendeta ya. Kalau Tuhan Yesus itu 30 tahun masih hidup dalam asuhan orang tuanya. Baru lihat di Lukas ayat 23 ini. Oke, baiklah teman-teman, kita akan lanjutkan lagi pelajarannya. Cukup seru, sangat cepat ya pendeta. Tapi kita akan hold sebentar setelah yang satu ini. Login lagi di Facebook, What's on your mind? Kita lanjut lagi ke pelajaran tentang Yusuf dan Maria. Kita tadi sudah baca ya pendeta ya,
perikop-perikop di Alkitab, terutama tadi dari Lukas 2 dan Lukas 3 mengenai bagaimana Yesus itu masih diasuh orang tuanya selama 30 tahun. Ya. Sedangkan mungkin kalau dipikir-pikir kita sekarang, ya kalau kita kuliah umur 18 tahun ya biasanya pendeta. Itu sudah keluar dari rumah, jauh dari orang tua. Atau kalau misalkan masih di kampus terdekat, ya mungkin umur-umur 25 setelah menikah gitu ya, atau umur-umur mau menikah. Iya. Iya. Betul. Iya, iya. Jadi gimana pendeta? Apa yang pendeta bisa sampaikan mengenai parenting dari kedua orang tua ini? Mungkin di luar dari tradisi orang Yahudi ya pendeta. Oke, jadi Yesus selama 30 tahun tinggal bersama dengan orang tuanya. Jadi ibunya lah yang mengajarkan dia semua pengetahuan tentang kitab suci. Nah, tentu ayahnya juga mengajarkan, tapi keterampilan untuk hidup diajarkan oleh sang bapak lewat pekerjaannya sebagai seorang tukang kayu. Dan yang paling menarik adalah Yesus sendiri dikenal sebagai tukang kayu. Dan kalau kita baca tadi di dalam kisah Lukas pasal 2 ya, tentang Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah, ketika dia berbincang-bincang dengan ahli-ahli Taurat, mereka mendapati Yesus bijaksana, banyak tahu. Jadi dengan kata lain, meskipun Yesus tidak melewati pendidikan formal, TK, SD, SMP, SMA, dan kuliah, tapi diajar di rumah oleh ibu dan bapaknya, Yesus bisa tampil cemerlang. Bukan karena sekedar hikmat yang ada padanya, tetapi oleh karena ada peran aktif dari kedua orang tuanya. Siapa? Yusuf. Maria dan Yusuf. Jadi untuk orang tua saat ini, dimanapun Anda berada, jangan bebankan pendidikan hanya kepada guru-guru di sekolah. Tetapi sebagai orang tua Anda juga harus memiliki peran aktif. Saya juga dulu pernah jadi guru, walaupun hanya singkat ya. Jadi selalu kami katakan kepada orang tua, anak-anak itu kalau di sekolah, kalau mereka datang jam 7, mungkin jam 1, jam 2 udah pulang. Sisanya mereka bersama dengan teman-teman. Orang tua, iya kan? Ya kan? Ya mungkin juga bersama dengan teman-teman. Tapi dibandingkan di rumah dengan di sekolah, lebih banyak waktunya di rumah. Ya itu pun kalau memang di rumah. Anak-anak sekarang kan bahkan dari dulu lebih banyak di luar rumah. Ya jarang di rumah. Namun yang mau saya katakan adalah lebih banyak waktu bersama dengan orang tua dibandingkan dengan para guru. Jadi kalau orang tua tidak mengambil peran mereka dengan baik-baik, tidak melakukan peran mereka dengan baik-baik, maka anak-anak itu akan menjadi anak-anak yang terlantar. Kata lain dari terlantar, terbiarkan. Nah inilah yang dikatakan oleh buku Rumah Tangga, Membina Rumah Tangga yang Bahagia, mengatakan bahwa kalau orang tua tidak berperan aktif dalam mendidik dan membesarkan anak, maka setan yang akan mengambil alih. Iya. Makanya banyak terjadi pergaulan bebas, penggunaan narkotika, dan semua hal-hal yang negatif oleh karena orang tua tidak mau berperan aktif dalam mendidik dan membesarkan anak yang sudah Tuhan percayakan. Wah, begitu ya pendeta. Sangat menarik nih ya pendeta. Dari tokoh Yusuf dan Maria banyak pelajaran juga mengenai parenting. Iya. Tapi kan tadi pendeta memberikan advice-nya mungkin lebih ke orang tua ya pendeta. Gimana untuk kita sebagai anak muda zaman sekarang? Apalagi teman-teman Facebook ini ternyata lebih banyak lagi orang-orang muda yang menonton pendeta. Adakah advice yang bisa pendeta berikan dari cerita Yusuf dan Maria? Iya, jadi sebenarnya kalau berbicara orang muda, kita itu bisa mulai memilih. Apa artinya memilih? Artinya kita bisa menentukan pilihan sejak kita tahu membedakan mana yang benar dan baik dan buruk, jahat, buruk dan bagus. Apalagi yang perbandingan-perbandingan itu negatif dan positif. Jadi saat kita sudah mulai tahu itu, sebenarnya kita sudah cukup dewasa. Kita mungkin masih tinggal dengan orang tua, tapi kita yang menentukan pilihan. Ya kan, tidak selamanya orang tua bilang kamu harus makan ini, kita makan itu aja, enggak kan? Orang tua mungkin hanya menyiapkan makanan, kita yang milih mau makan atau tidak. Betul. Jadi dengan kata lain, kita juga punya pilihan sendiri. Meskipun kita masih tinggal dengan orang tua, mungkin di usia belasan, tetapi
kalau sudah masuk usia belasan ya, bahasa Inggrisnya teenage, usia belasan. Saya pikir pada waktu-waktu itulah, masa-masa usia itulah kita harusnya belajar untuk bisa mandiri. Karena tidak selamanya seseorang itu pengaruh orang tuanya membuat dia gagal. Ada juga perannya sendiri. Ada juga pilihannya sendiri. Ada juga orang tua yang sudah mendidik anaknya dari usia sekian sampai sekian, tapi anaknya juga tetap gagal. Kenapa? Pilihan si anak itu. Atau sebaliknya, tidak ada orang tua yang ajar, dia yatim piatu, tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua, tapi jadi orang yang berhasil. Kenapa? Pilihan anak itu sendiri. Jadi saya mau katakan bahwa di antara parenting dan juga peran orang muda, memang ada bagian mereka masing-masing. Tapi alangkah bagusnya, ini yang ideal ya. Jika orang tua melakukan peran mereka dengan baik dan si anak juga melakukan pilihan yang baik, sehingga akan berhasil. Itulah yang saya pikir ideal ya. Yang tidak ideal yang seperti kita sebutkan tadi. Orang tua sudah berusaha, anak tetap tidak berhasil. Orang tua tidak ada, tetapi si anak berhasil. Itu tidak ideal. Tetapi ingat, di balik semua itu ada kasih karunia Tuhan yang mengisi gap-gap kosong itu. Kalau bukan kasih karunia Tuhan, maka mungkin si anak tidak akan memilih yang baik. Atau sebaliknya, orang tua tidak bisa menjadi orang tua yang baik dalam mendidik dan membesarkan anak. Jadi ingat, kita butuh peran Tuhan. Kita butuh kasih karunia Tuhan dalam melakukan semua bagian kita. Jangan sampai kita apa? Salah melakukan dan salah memilih. Itu dia. Yes, wow, betul sekali pendeta. Banyak sekali nih quotes-quotes yang bisa dikutip dari omongan pendeta. Tapi bukan intermezzo sih, bahas random sedikit ya pendeta. Pendeta juga tadi sempat bahas ya sebelumnya di balik layar nih mengenai bagaimana Yusuf itu setelah itu tidak diucapkan lagi, padahal dia masih orang tua dari Yesus. Betul. Tapi Maria masih disebutkan. Mengapa begitu pendeta? Ya, jadi betul, setelah kisah Yesus berumur 12 tahun ini, Yusuf tidak disebutkan lagi, bahkan sampai Yesus mati, bangkit dan terangkat ke surga. Yang masih tetap disebutkan adalah Maria sebagai ibu Yesus. Bahkan ketika Yesus mati, ketika dia bangkit, bahkan ketika dia terangkat ke surga, bahkan sampai kitab kisah para rasul, Maria ibu Yesus tetap disebutkan. Jadi sebagai seorang bapa, sebagai seorang pria, atau sebagai seorang yang tahu diri, ya, kitab Injil mencatat pemeran utamanya adalah, atau starringnya itu adalah Yesus, bukan Yusuf. Yang lain itu semua hanyalah pemeran pembantu. Starringnya adalah Yesus. Dan ya, sebagai seorang Yusuf, dia tahu perannya, my part, bagian saya udah selesai, oke, saya tidak perlu disebutkan lagi. Jadi kita juga harus tahu kapan cukupnya. Sebaliknya, seperti Maria, ya seperti yang kita ketahui bersama, kita anak-anak Indonesia sering menyanyikan kasih ibu itu seperti sepanjang masa. Ya, sang surya yang menyinari dunia sepanjang masa. Jadi ya betul, yang lebih dekat dengan anak-anak adalah para ibu. Oke, kira-kira begitulah. Seperti itu ya pendeta ya. Jadi banyak pelajaran dari parenting, dari Yusuf, itu hal yang sangat jarang orang bahas, tapi ternyata sangat penting juga. Baiklah pendeta, saat ini kita sudah selesai, kita akan mendengarkan kesimpulan. Namun kita akan tunggu sebentar setelah yang satu ini. Baiklah, kita sudah masuk dalam sesi kesimpulan. Mungkin boleh start dari aku dulu ya pendeta ya. Apa yang aku dapatkan hari ini ya. Ya, ladies first. Ladies first, oke. Jadi apa yang aku dapatkan hari ini, pelajarannya banyak, terutama mengenai parenting. Tapi yang tadi menjadi highlight dari apa yang pendeta ucapkan juga, bagaimana masa lalu itu tidak mencerminkan apa yang akan datang di masa depan. Karena masih ada pilihan di tengah-tengah itu. Apalagi terutama untuk kita orang muda. Well said. Well said. Oke. Kalau dari aku itu pendeta. Kalau dari pendeta. Oke, jadi memang sebagai Yusuf dan Maria dan yang melahirkan Yesus Kristus,
yang mendidik dan membesarkan Yesus Kristus. Yesus Kristus ini menjadi pribadi yang seperti itu. Makin bertambah besarnya, makin bertambah hikmatnya, semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Tentu ada peran aktif, peran yang besar dari Yusuf dan Maria. Yesus bukanlah Yesus kalau tidak ada Yusuf dan Maria. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini kita memperingati kelahiran Yesus Kristus dengan pohon Natal yang melambangkan kasih Yesus yang evergreen, tetap hijau, tidak memandang musim. Mau dia musim panas, musim dingin, musim salju, musim gugur, tetap hijau. Itulah kasih Yesus. Tetap hijau dan tetap stabil sepanjang masa, sepanjang musim. Dan sebagaimana Yesus Kristus diberikan oleh Bapa sebagai hadiah keselamatan bagi kita, biarlah kita memperingati Natal seperti itu. Kita bagikan juga hadiah kepada orang lain, sehingga di dunia ini kita menjadi bukan hanya sekedar penerima berkat, tetapi juga menjadi penyalur berkat-berkat Tuhan. Amin. Itu dia. Puji Tuhan. Terima kasih pendeta atas kesimpulannya pada hari ini. Mungkin kita boleh sekalian tutup dengan doa supaya pelajaran ini bisa melekat di teman-teman yang mendengarkan Facebook di episode kali ini. Baiklah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada saat ini kami sedang pelajari tentang kisah dua tokoh, yaitu Yusuf dan Maria sebagai yang dipilih Tuhan menjadi orang tua dari Tuhan Yesus Kristus. Yusuf dan Maria sudah melakukan peran mereka dengan baik selama 30 tahun dalam mendidik dan membesarkan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya di usia 30 tahun. Kami belajar bahwa peran orang tua sangat penting di dalam mendidik dan membesarkan Tuhan Yesus Kristus, sehingga dia menjadi seorang pribadi yang makin bertambah hikmatnya, makin bertambah besarnya, semakin dikasihi oleh Tuhan dan juga manusia. Kami percaya sebagai orang tua diberikan tanggung jawab untuk dapat mendidik dan membesarkan anak-anak yang Tuhan percayakan di jalan yang Tuhan kehendaki, sehingga pada masa tua mereka pun mereka tidak akan pernah menyimpang dari jalan kebenaran yang sudah diajarkan. Begitu juga dengan anak-anak. Biarlah seperti yang disampaikan oleh Saudari Day, bahwa di antara masa sekarang dan masa depan ada waktu untuk memilih. Kiranya orang-orang muda yang menyaksikan siaran ini dimanapun mereka berada boleh memilih untuk melakukan yang benar sesuai dengan firman Tuhan, sehingga hidup dan masa depan yang lebih baik, yang lebih cerah, lebih sejahtera akan Tuhan sertai dan Tuhan wujud nyatakan demi kepujian dan kebesaran bagi nama Tuhan saja. Inilah doa, permohonan, ucapan syukur kami dimanapun kami berada. Biarlah berkat Tuhan terus menjadi bagian kami, sehingga kami pun boleh menjadi saluran berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih pendeta untuk pelajaran hari ini. Buat teman-teman Facebook di rumah juga terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa share karena kita harus membagikan berkat dan pelajaran-pelajaran ini ke teman-teman atau orang-orang terdekat kalian. Akhir kata, kami di sini dari studio mau mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year.